Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Karena segmennya Nina Bobo pastilah tayangnya lebih malam ya. Kali ini ada kelanjutan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Masih ingat cerita sebelumnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kita kembali ke kisah guru saya Pak Yanto ketika menjadi musyafir diperintah oleh kakeknya. Setelah kemarin singgah di daerah Jatiwangi, Majalengka, Yanto menuju ke arah Subang dengan terus berjalan kaki sambil melantunkan zikir di hatinya yang tak pernah berhenti. Sehabis menunaikan sholat Isya, Yanto melanjutkan perjalanannya menyusuri gelapnya malam. Karena waktu itu listrik masih jarang, jadi kondisi jalan gelap. Dan tiba-tiba ada sekelompok anak muda sekitar 5 orang sedang asik berjoget sambil minum minuman keras. Yanto terus berjalan dan mengucapkan permisi kepada pemuda yang sedang pesta minuman keras itu. Tiba-tiba langkah Yanto dihentikan oleh salah satu pemuda tersebut. Sebut saja namanya Joni, yang merupakan ketua pemuda rusuh yang ada di daerah Subang, daerah Kebon Karet. "Hei, kau berhenti!" Yanto pun berhenti sambil tersenyum sopan. "Iya Kang, saya numpang lewat." "So enaknya kau lewat. Punya uang gak kau?" Yanto yang jujur dan tidak mau ada keributan pun memberikan sejumlah uang kepada pemuda tersebut. Cuman 1.000, mana cukup untuk beli minuman?" "Saya gak punya lagi Kang, cuman sisa segitu." "Alah, bohong kau, kubunuh kau. Sini. Geledah ini." Teman-teman Joni sudah mengelilingi Yanto. Salah satu pemuda lain menarik tas yang dipegang oleh Yanto, tapi tangannya diputar hingga bunyi seperti tulang yang patah. Pemuda itu pun kesakitan sambil memegang tangannya. 4 pemuda lainnya secara bersamaan langsung mengeroyok Yanto, tapi satu persatu terpental terkena tendangan Yanto yang mengarah ke dada mereka. Akhirnya kelima pemuda tersebut pun meminta maaf dan Yanto pun sedikit memberikan pencerahan kepada mereka. "Akang-akang ini kan masih muda. Untuk apa mabuk-mabukan? Lebih baik gunakan waktu akang-akang untuk yang lebih bermanfaat." Yanto pun pergi dan mengucapkan salam kepada 5 pemuda tersebut. Selang beberapa menit, Yanto dikejutkan dengan suara di telinganya, yang merupakan suara kakeknya yang ada di Cirebon. Beliau membisikkan kepada Yanto untuk berziarah ke makam wali Allah yang bernama Raden Wangsa Goparana, penyebar agama Islam di daerah Subang, Jawa Barat, tepatnya di daerah Sagalaherang. "Assalamualaikum Cuk. Sebelum meninggalkan kota Subang, kamu pergilah dulu ziarah ke makam wali Allah di Sagalaherang, Raden Arya Wangsa Goparana, penyebar agama Islam di Jawa Barat." "Waalaikumsalam. Iya kek, Yanto akan pergi ke sana untuk memberikan hadiah Al-Fatihah dan Yasin." Yanto pun berjalan menyusuri kota Subang yang masih belum ramai menuju ke Sagalaherang, menyusuri jalan pintas ke arah kebun teh. Sekitar jam 3 malam, Yanto berhenti dan duduk di area kebun teh untuk melaksanakan sahur dan menunaikan sholat subuh. Yanto memakan 1 kurma dan minum. Tiba-tiba terbayang wajah orang tuanya dan tidak terasa kerinduan Yanto kepada orang tua dan teman-temannya di kampung. Tapi tekad bulat Yanto untuk menjalani perjalanannya. Saat itu Yanto berusia 26 tahun. Wajar di usia muda pasti akan teringat kenangan dengan teman-temannya. Setelah memasukkan 1 kurma dari tasnya, Yanto pun menunaikan sholat subuh dan berzikir kembali sampai menjelang pagi. Sedang asiknya berzikir, cahaya mentari pagi menyorot ke wajah Yanto. Dengan hamparan kebun teh sebagai hiasannya, membuat Yanto membuka kedua matanya dan mengingat kebesaran Allah atas segala ciptaannya, keindahan alam, dan suasana sejuk yang membuat dirinya sangat tenang. Yanto lalu melaksanakan sholat sunnah fajar dan kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Sagalaherang.
tepatnya ke makam Raden Arya Wangsa Goparana untuk memberikan hadiah Al-Fatihah dan surah Yasin. Subhanallah Gusti, alam ciptaanmu sungguh sangat menyejukkan mata, dan hamba bersyukur atas rezekimu berupa udara yang sangat enak untuk dihirup. Dan Yanto melanjutkan zikir di hatinya, lalu melanjutkan jalan kembali. Sesampainya di Sagelahirang tepat pukul 10 pagi, Yanto pun duduk di depan makam, dan sebelum masuk, Yanto mengambil air wudhu kembali. Kemudian dia pun masuk ke makam, berzikir membacakan Al-Fatihah dan surat Yasin sampai menjelang zuhur. Yanto membuka mata dan beranjak dari duduknya untuk pergi ke mushola terdekat di makam itu. Setelah menunaikan sholat, Yanto pun kembali berjalan memasuki daerah Purwakarta. Di daerah itu tidak ada bisikan dari kakeknya, dan perjalanan pun lancar sampai ke perbatasan Cianjur. Barulah Yanto mendapatkan bisikan dari kakeknya yang berada di pesantren agar Yanto berhati-hati karena akan ada yang menghalangi dari kerajaan gaib Gunung Gede Pangrango. Assalamualaikum cu, hati-hati, kamu sudah diintai ribuan makhluk dari kerajaan jin penguasa Gunung Gede Pangrango untuk tidak melanjutkan lelakumu ke Gunung Padang. Waalaikumsalam kek. Iya kek, terima kasih atas bimbingannya. Yanto pun merasakan energi kuat dan gelap penguasa daerah sini. Kamu harus tetap berhati-hati, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Yanto memasuki daerah Cianjur, dia merasakan energi dan getaran kuat di daerah tersebut. Sampai-sampai malam itu kabut sangat tebal dan mengurangi penglihatan Yanto. Tiba-tiba hujan pun turun. Yanto pun bergegas menuju ke sebuah pohon besar. Karena ada sebuah pohon pisang, jadi untuk melindungi tubuhnya dari air, dia pun mematahkan daun pisang sebagai payungnya. Yanto melanjutkan perjalanannya, dan dia pun terhenti kala ia melihat ada banyak sekali mata merah mengintainya. Yanto hanya diam dan melanjutkan zikir. Dia tidak memperdulikan intaian mata merah di balik semak-semak itu. Dan langkahnya terhenti ketika ada auman harimau yang sangat keras. Yanto hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memang waktunya, Yanto hanya pasrah. Semak bergoyang hebat membuat Yanto terkejut. Mata kuning khas harimau sangat besar dengan erangan yang sangat keras. Astagfirullah, aku tidak merasakan hewan nyata di energinya. Ini berarti dia siluman harimau. Loncatan dua harimau belang sebesar kerbau menghadangnya dengan erangan yang sangat keras dan seperti hendak melahapnya. Dengan gigi dan cakar yang sangat tajam serta air liur yang menetes dari giginya membuat malam itu sangat menegangkan. Yanto yang hanya manusia biasa ada sedikit rasa ketakutan melihat dua harimau belang menghadangnya, karena tubuh harimau itu ukurannya sangat tidak lazim, tidak semestinya seperti yang ada di alam nyata. Ukurannya sangat besar, hampir 5 kali lipat dari harimau biasa. Dan tiba-tiba kedua siluman harimau itu menggertak Yanto supaya tidak melanjutkan perjalanannya ke Gunung Padang. Hei manusia, mau kemana dan apa tujuanmu datang ke tempat ini? Saya hanya ingin lewat saja. Saya hanya seorang pengembara. Izinkan saya lewat. Sepertinya kau bukan manusia sembarangan manusia. Energimu terpancar kuat. Apa tujuanmu? Saya hendak pergi ke Gunung Padang. Apa? Sebaiknya kau putar balik. Ini adalah wilayah kerajaan kami. Jangan sampai kau aku robek perutmu. Pergi sana. Saya tidak akan pergi selangkah pun, karena ini tugas yang diberikan oleh kakekku. Hidup ataupun mati, di perjalanan ini saya sudah pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya kau ingin mati. Baiklah. Satu harimau melompat ke arah Yanto dan Yanto pun cepat menghindar. Dia membaca doa-doa perlindungan. Lalu satu harimau dari arah belakang menerkam Yanto hingga terjatuh. Yanto menahan dengan kedua tangannya. Dia mengucapkan takbir dan kaki Yanto menendang ke arah dada harimau hingga harimau itu kesakitan. Yanto pun berhasil keluar dari cengkraman harimau tersebut. Satu harimau masih kesakitan yang membuat harimau lain semakin beringas dan mengeluarkan auman keras. Dan tiba-tiba 10 harimau hitam dari arah semak-semak melompat ke arahnya. Kini Yanto dikelilingi 12 harimau siluman. Dan saat akan menyerang Yanto bersamaan, lompatan harimau putih yang lebih besar menuju ke arah Yanto dan seperti melindungi Yanto. Assalamualaikum Den. Maaf,
saya datang terlambat. Biar ini menjadi urusanku. Aden sebaiknya beristirahat. Auman keras harimau putih membuat angin di sekitar hutan tersebut bergetar hebat. Harimau putih, kenapa kau halangi aku untuk membunuh manusia itu? Hei kau belang, kenapa kau serang manusia? Kalau berani menyerangnya, kau berhadapan denganku. Sialan kau harimau putih. Dari dulu kita berbeda pendapat dan beda pilihan. Kau dengan kakek putih itu, sedangkan aku dengan kakek hitam penguasa gunung gede. Sekarang lebih baik kau mundur. Jangan ikut campur. Aku akan ikut campur. Ini wilayah kekuasaanku juga. Jadi kau tak punya hak melarangku, belang. Sebaiknya aku bunuh kau sekarang, bodas. Karena aku juga ingin menjadi pemimpin siluman harimau. Mungkin ini saatnya aku membunuhmu. 11 harimau siluman melompat bersamaan menerkam harimau putih. Dan hanya satu kibasan tangan, harimau putih itu membuat 11 harimau terobek perutnya dan terpental jauh. Kini tinggal harimau belang melawan harimau putih. Dan sepertinya harimau belang haus akan kekuasaan di alam siluman. Hingga pertarungan keduanya pun tidak terelakkan. Hantaman demi hantaman adu kekuatan kedua harimau tersebut. Yanto hanya melihat dan bersikir. Harimau belang dan putih itu sangat imbang dalam kekuatan. Dan putih pun mengeluarkan ajian siluman harimau di kaki kanannya. Dia langsung mengarahkannya ke rahang belang. Lalu dia pun terkapar akibat hantaman keras di rahangnya. Tiba-tiba datanglah kakek berbaju hitam dan membawa tongkat membuatnya sedikit mundur. Hei bodas, jangan kau teruskan perkelahianmu atau aku akan memukulmu. Harimau belang yang tadi kesakitan diusap oleh kakek berbaju serba hitam. Lalu dalam seketika ia pun langsung pulih kembali. Dia pun hendak menyerang kembali, tapi ditahan oleh kakek berbaju hitam tersebut. Tahan belang, jangan menyerang lagi. Belang pun diam lalu mundur satu langkah sambil menunduk kepada si kakek. Yanto pun menghampiri harimau putih yang menolongnya. Assalamualaikum kek, sampurasun. Rampes, apa tujuanmu datang ke wilayahku manusia? Aku datang untuk pergi bertafakur ke Gunung Padang, kek. Apa yang kau cari? Sebaiknya kau pergi dari wilayah kekuasaanku. Aku si Hideng, penguasa Gunung Gede Pangrango. Hei bodas, pergi kau dari wilayahku. Jangan kau injakkan kakimu ke tanahku dan wilayahku. Kakek hitam, aku tidak akan mundur. Ini juga wilayahku. Aku ditugaskan oleh kakek putih untuk menyelamatkan manusia ini. Kakek putih, dia hanya duduk bersembunyi. Apa dia takut menghadapiku, ha? Maaf semuanya, saya tidak ada urusan dengan kalian semua. Saya hanya ingin melanjutkan perjalanan. Jadi urusi dendam kalian pribadi dan jangan bawa-bawa saya. Apa kau bilang anak muda? Aku mencium bau darah dari Nyimas Rara Santang dari badanmu. Dan itu urusanku, bocah. Aku tidak ada urusan denganmu, kakek. Aku juga bukan keturunan yang kau maksudkan. Aku hanya manusia biasa. Cepatlah kau pergi. Atau apa? Kau ingin melawanku, ha? Aku bisa saja membunuhmu sekarang, anak muda. Sebaiknya Aden berhati-hati kepada kakek hitam itu. Dia sudah menjadi musuhku dari dulu. Sementara belang yang masih saudaraku, dia lebih memilih dengan kakek hitam dan ingin menguasai bangsa siluman harimau. Baiklah, terima kasih bodas atas bantuanmu. Biarkan saya melawan sendiri kakek tua itu. Yanto pun mengeluarkan tongkat kayu dan seketika membuat riuh angin serta getaran hebat, membuat wajah kakek itu seperti ketakutan dan heran. Sialan kau anak muda, tongkat itu ada di kamu. Mungkin kali ini kita mengalah, tapi siap-siap kau bodas. Kita akan berperang di Gunung Padang. Bilang kepada kakek putih sialan itu, ku ajak berdua di Gunung Padang. Kakek hitam menghilang dengan siluman harimau belang. Sedangkan harimau putih pamit kepada Yanto untuk memberitahu kepada kakek putih di Gunung Salak. Aden, saya pamit dulu untuk memberikan informasi kepada kakek putih di Gunung Salak. Sepertinya akan terjadi perang hebat di sekitar Gunung Padang. Sebaiknya Aden berhati-hati. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harimau putih besar melompat ke arah barat menuju Gunung Salak untuk memberitahu bahwa kakek hitam mengajak perang dengan kakek putih. Lompatannya disertai angin besar dan auman yang sangat keras. Yanto hanya menggeleng-gelengkan kepala.
dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Seketika kabut hilang hingga terangnya bulan menerangi hutan itu, Yanto pun melanjutkan dengan berzikir ke arah Gunung Padang. Dalam pikiran serta feelingnya akan terjadi perang besar bangsa gaib di sekitar Gunung Padang. Yang membuat Yanto heran adalah ada permasalahan apa di antara mereka. Yanto hanya ingin ke Gunung Padang sampai penguasa Gunung Gede menghadangnya. Tiba-tiba kakek Yanto yang dari pesantren mengucapkan salam lewat telinga Yanto. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam, Kek. Alhamdulillah kakek memanggilku. Ada yang ingin aku tanyakan kepada kakek. Apa, Cuk? Yang barusan terjadi ya? Iya, Kek. Bangsa siluman itu, Kek. Kenapa saya cuma ingin ke Gunung Padang sampai penguasanya menghadang saya? Berserah dirilah kepada Allah. Mintalah perlindungan hanya kepadanya. Harimau putih itu jin muslim. Dulu dia ikut dengan Sunan Rohmat Suci. Dia menolongmu karena perintah dari kakek-kakek penguasa Gunung Salak. Nah, siapa kakek penguasa Gunung Salak itu, Kek? Nanti kamu juga tahu. Kakek itu juga jin muslim, sama seperti kita, terikat batin dengan tali persaudaraan. Jadi menolongmu. Intinya kamu tidak meminta pertolongan kepada mereka. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka membantu, itu sudah kehendak yang maha agung Gusti Allah, karena sesama muslim bersaudara. Iya, Kek. Apa kakek hitam dan kakek putih itu bermusuhan, Kek? Aku melihat kakek hitam mengajak perang dengan kakek putih lewat ancamannya kepada harimau putih tadi, Kek. Iya, akan terjadi perang besar kembali di alam gaib. Sebaiknya kamu lanjutkan perjalananmu ke Gunung Padang sekarang. Iya, Kek. Kakek akan memberitahumu kembali lewat batin. Kakek akan berkomunikasi dengan penguasa Gunung Salak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto pun membuka matanya saat berkomunikasi dengan kakeknya yang ada di pesantren lewat ikatan batin antara cucu dengan kakek sendiri. Entah ilmu apa namanya, bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan alat komunikasi. Yang tahu hanya Yanto dan kakeknya. Perang besar akan terjadi di alam lain di sekitar Gunung Padang hingga membuat heboh jin-jin yang berada di sekitar Jawa Barat. Setelah melewati hutan yang gelap, Yanto terus berjalan menyusuri jalan-jalan dengan terus berzikir. Ia hanya diberikan selembar peta oleh kakeknya, titik-titik penancapan 9 paku emas. Sebelum memasuki daerah Gunung Padang, Yanto masuk ke sebuah pemukiman penduduk yang masih asri dan sejuk. Namun, di balik pemukiman yang terlihat adem, menyimpan ketakutan pada wajah-wajah penduduk yang membuat Yanto kebingungan. Sebenarnya ada apa dengan warga desa ini? Yanto pun memberanikan diri menanyakan kepada salah seorang warga yang sedang membawa kayu bakar, sepertinya dari hutan. Sebut saja namanya Pak Agus. Assalamualaikum, Pak. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes, Jang. Saya mau tanya, Pak. Di sepanjang jalan saya menyusuri pemukiman, tapi wajah warga terlihat muram. Sebenarnya ada apa dengan warga di sini, Pak, kalau boleh tahu? Ujang dari mana ya? Saya Yanto, Pak, dari Jawa Barat. Saya hanya berkelana mencari ketenangan. Nak Yanto, sebaiknya ikut Bapak ke rumah. Nanti Bapak ceritakan di rumah ya. Kalau di sini Bapak ceritakan, takut ada sesuatu. Oh gitu ya. Iya, Pak, biar saya bantu bawakan kayu bakarnya. Yanto pun dengan sigap membawa kayu bakar membantu bapak tersebut, karena Yanto merasa kasihan kepada Bapak Agus yang sudah tua. Sesampainya di rumah panggung serba bambu khas Sunda, ada istri dan anak Pak Agus yang sudah menunggu di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu, ini Yanto yang membantu Bapak tadi saat mengangkat kayu bakar di hutan. Oh, iya. Masuk, Nak. Ibu siapin minum dulu. Terima kasih, Bu. Yanto pun duduk dengan Pak Agus, sementara istri Pak Agus menyiapkan air minum. Anak Pak Agus ada 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang masih berumur sekitar 4 tahun. Nah, ini gubuk yang menaungi Bapak dan keluarga Bapak, Nak. Bapak di sini hanya istri dan anak-anak saja. Yang paling besar anak Bapak namanya Asep. Dia ikut dengan saudaranya bekerja di kebun teh. Sedangkan ini ada Bapak yang kedua, Ujang, serta yang bungsu bernama Rani. Ujang anak Pak Agus usianya masih remaja sekitar 20 tahun. Tapi dia sangat rajin membantu ibunya mengambilkan air ke sungai.
sedangkan Rani masih kecil berusia 4 tahun. Oh iya Pak, terima kasih, saya sudah diajak ke rumah Bapak. Seperti yang saya tanyakan tentang warga desa ini, sebenarnya ada apa ya Pak, kalau boleh saya tahu? Warga desa di sini sedang tidak aman, terutama keluarga saya Nak. Ada sesosok makhluk perempuan penculik anak di waktu senja. Sudah banyak kejadian penculikan, ada yang ditemukan di tengah hutan, dan juga ada yang meninggal pada saat ditemukan. Makhluk? Berarti makhluk itu yang merasakan warga desa karena menculik anak-anak kecil ya Pak? Iya Nak, makanya saya sebelum maghrib sudah ada di rumah menjaga anak saya Rani yang masih kecil. Saya selalu menasihati Ujang anak saya yang kedua untuk menjaga Rani. Terus apa tindakan kepala desa di sini dalam mengatasi masalah ini Pak? Kepala desa mengerahkan sistem ronda Nak, dan kentongan di pos ronda sebagai tanda warga berkumpul ketika melihat makhluk berwujud perempuan berkuku panjang dengan wajah yang mengerikan. Maaf ya Nak, dadanya juga sangat besar hingga ke dengkul kakinya. Wewe gombel maksud Pak Agus? Ya, sejenis makhluk penculik anak kecil Nak. Yanto pun terdiam karena menurut Pak Agus sudah banyak korban makhluk itu. Sudah 5 kali kejadian, 1 ditemukan selamat, sedangkan 4 lainnya ditemukan tidak bernyawa di tengah hutan. Suasana pedesaan yang dekat dengan hutan yang masih asri membuat Yanto termenung, membayangkan keresahan warga dengan datangnya makhluk penculik anak, atau sering juga disebut wewe gombel. Pak, kalau saya diperbolehkan, boleh tidak saya menumpang di sini? Saya mau melihat makhluk laknat itu Pak. Boleh Nak, dengan senang hati. Karena Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak, karena Asep juga seumuran denganmu Nak. Terima kasih Pak. Ujang mau kemana? Mau ambil air ke sungai Kak. Boleh Kakak bantu Jang? Ujang hanya mengangguk. Lalu Yanto pun pamit kepada Pak Agus untuk membantu Ujang membawa air dengan membawa 2 ember besar. Di tengah perjalanan, Yanto dan Ujang asik berbincang menuju ke sungai pada jam 5 sore, yang jaraknya tidak jauh, hanya berjarak 500 meter dari rumah Pak Agus. Apa Ujang selalu ambil air sendirian dengan 2 ember ini? Iya A, Ujang selalu membantu ibu. Kadang Ujang juga membantu bapak cari kayu ke hutan untuk dijual, dan sebagian untuk memasak. Ujang hebat ya, rajin dan selalu membantu orang tua. Mereka pun sampai di sungai besar yang airnya sangat jernih dan bersih. Sampai-sampai Yanto langsung cuci muka dan langsung merasakan kesegaran air di wajahnya. Selesai Yanto mengusap wajahnya, mata Yanto tertuju ke arah seberang sungai yang terdapat banyak sekali pepohonan bambu. Ada bayangan putih dengan rambut panjang melotot ke arahnya, membuat Yanto menegur Ujang agar segera mengambil airnya. Jang, ayo cepat ambil airnya, udah mau maghrib. Iya A, udah terisi penuh. Ayo, kata bapak nggak boleh sampai lewat maghrib, ada di luar rumah. Yanto hanya tersenyum dan melihat ke arah rimbunan pohon bambu, yang ternyata sudah tidak ada lagi makhluk tersebut. Yanto pun berjalan dengan cepat menuju ke rumah Pak Agus dengan membawa 2 ember air. Sesampainya di rumah, Yanto pun bergegas ke belakang rumah untuk ambil air wudhu, karena keluarga Pak Agus melaksanakan sholat berjamaah dengan imam Pak Agus yang suara bacaannya sangat merdu, sampai dia terhanyut dalam lantunan ayat-ayat Allah. Setelah selesai melaksanakan sholat, Ujang dan Rani diajarkan membaca Iqra oleh ibunya. Yanto sangat senang melihat situasi seperti ini. Keluarga yang sederhana tapi sangat bahagia. Pak Agus dan Yanto pun duduk di depan rumah dengan Pak Agus dan Yanto pun duduk di depan rumah sambil berbincang-bincang. Warga di sini tidak ada yang berani keluar seusai maghrib Nak. Jadi kampung ini terlihat sepi. Yang berani keluar hanya orang-orang yang ditunjuk jadwal ronda. Kebetulan malam ini bapak kebagian jaga ronda Nak. Ya sudah, Yanto ikut Pak. Kalau nggak capek, boleh ikut bapak Nak untuk menjaga kampung ini. Sekalian nanti bapak kenalkan kepada kepala desa yang setiap hari selalu ada di pos jaga untuk menjaga warganya. Seusai melaksanakan sholat isya, mereka pun langsung menuju ke pos ronda. Di pemukiman ini ada sekitar 100 lebih rumah penduduk. Masih banyak rumah panggung dengan khas Sunda, membuat indah untuk dipandang. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah sampai. Di sana sudah ada 2 orang, sebut saja namanya Iwan dan Andy. 2 pemuda dengan menggunakan sarung yang diselempangkan ke pundaknya dengan membawa kentongan bambu.
Assalamualaikum Wan, Di. Waalaikumsalam. Pak Agus, silakan Pak, duduk. Oh iya, ini siapa ya Pak? Ini Yanto, dia membantu Bapak tadi di hutan. Dia seorang pengembara dan ingin juga membantu warga di sini untuk menangkap makhluk laknat itu. Oh iya Pak, Kang Yanto, silakan duduk. Tidak lama kemudian, kepala desa setempat datang dengan 2 anak buahnya menuju ke pos ronda. Sebut saja namanya Pak Burhan. Mereka pun datang mengucapkan salam sambil membawa termos, kopi, dan juga singkong rebus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Izin kenalkan, ini Yanto. Dia ingin ikut membantu mencari makhluk itu. Dia tinggal di rumah saya Pak. Oh Yanto. Iya Pak Agus, saya izinkan. Tolong bantu ya Nak Yanto, keresahan warga desa di sini. Iya Pak, dengan senang hati. Mereka berlarut dalam obrolan tentang makhluk yang sudah memakan korban hingga 4 orang anak yang sudah ditemukan tewas di tengah hutan. Sedangkan 1 anak ditemukan selamat setelah berhari-hari disembunyikan oleh makhluk itu. Tepat pukul 10 malam, Iwan dan Andi izin untuk berkeliling dan bergantian, nanti Yanto dan Pak Agus yang akan berkeliling. Sekitar 1 jam Iwan dan Andi berkeliling menyusuri rumah warga. Ada sebuah teriakan yang keras dari warga yang meminta tolong. Spontan, mereka yang ada di pos ronda bergegas setengah lari menuju sumber suara yang sedang meminta tolong. Sesampainya di sumber suara, Yanto melihat seorang ibu-ibu sedang menangis karena anak yang tadi sempat dijaganya tiba-tiba hilang dari kamarnya. Dengan tangis yang membanjiri wajah ibu-ibu itu, dia meminta tolong kepada kepala desa untuk mencari anaknya yang masih berumur sekitar 5 tahun. Pak, tolong carikan anak saya Pak. Saya mohon. Tadi saya melihat anak saya masih tertidur di kamarnya. Saya tinggalkan hanya sekedar untuk minum. Tapi setelah saya masuk ke kamar, anak saya sudah tidak ada Pak. Tolong Pak, kata ibu-ibu itu sambil menangis. Pak Burhan pun membagi mereka menjadi 2 regu untuk mencari anak tersebut dengan menyusuri sekitar rumah dan seluruh kampung, juga menuju ke arah rimbunnya pohon bambu yang ada di pinggir hutan. Kita bagi 2 kelompok untuk mencari. Kelompok 1, Pak Agus, Yanto, dan Iwan. Sedangkan saya, Andi, Karman, dan warga desa, kita putari desa ini. Titik temu kita diarah menuju ke arah hutan. Siap Pak, ayo sekarang. Mereka dibagi 2 kelompok memutar desa dan titik temu ada di hutan. Mereka pun meneriakkan nama anak dari Bu Siti yang bernama Asih sambil membunyikan kentongan. Yanto yang dari tadi diam sebenarnya sudah ada feeling tentang di mana keberadaan anak tersebut, yang menurutnya berada di rimbunan pohon bambu seberang sungai yang ia lihat ketika mengambil air dengan Ujang. Sebaiknya kita percepat langkah kita Pak. Saya yakin anak itu sudah tidak ada di desa ini, melainkan ke arah hutan di rimbunnya pohon bambu. Mereka pun bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Yanto, ke arah hutan bambu. Sesampainya di area hutan bambu, mereka bertemu juga dengan kelompok Pak Burhan, lalu menanyakan apakah sudah ada yang menemukannya atau belum. Pak Agus, apa sudah ada titik terang keberadaan anak Bu Siti? Belum Pak. Pak Burhan, sepertinya makhluk itu sudah membawa Asih ke rumahnya yang ada di sekitar area pohon bambu. Ayo, kita bergegas ke area tersebut. Warga pun bergegas ke area pohon bambu sambil membunyikan kentongan mencari di sekitar area pohon bambu yang menuju hutan belantara. Warga meneriakkan nama Asih, namun masih belum menemukannya. Yanto melirik ke pohon bambu sambil membaca ayat suci Al-Quran dan membuka tabir supaya terlihat keberadaan makhluk tersebut. Setelah dibuka hijabnya, Yanto dikagetkan dengan makhluk di rimbunan pohon bambu dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu mendekap Asih sambil seperti menantang Yanto untuk tidak mengganggunya. Yanto pun berbicara lewat batin dengan makhluk tersebut. Hei kau, wewe gombel, lepaskan anak itu, atau aku menghancurkan kau sekarang juga. Bocah ingusan, jangan ganggu aku. Bisa-bisanya kau melihatku, padahal aku sudah mengunci pandangan dari mata manusia. Cepat kau lepaskan atau saya akan menghancurkanmu. Coba saja kalau kau bisa. Sebelum kau hadapi aku, hadapi dulu anak buahku. Dan tiba-tiba angin sangat besar di area hutan bambu membuat warga semakin panik dan ketakutan. Terdengar suara geraman sesosok seperti raksasa
dengan suara yang menggema. Tidak sedikit warga berlarian karena takut dengan suara makhluk besar dan suara yang mengerikan. Suara apa itu? Tanya Pak Burhan. Sebaiknya hati-hati Pak. Tolong ajak warga untuk keluar dari hutan bambu ini. Tinggalkan saya sendiri di sini Pak. Tapi apa nggak apa-apa nak? Insya Allah tidak apa-apa. Tunggu saya di luar hutan ini Pak. Warga pun dengan arahan Pak Burhan meninggalkan Yanto sendiri di tengah hutan bambu tersebut. Yanto lalu duduk dan bersila sambil membaca doa perlindungan dan membuka portal di pohon bambu supaya terlihat makhluk tersebut. Lalu keluarlah sesosok makhluk besar dengan tinggi 3 meter dari balik area pohon bambu dengan mata merah menyala, badan berbulu dan cakar yang sangat panjang serta tanduk melingkar. Energi kegelapan dari makhluk tersebut sangat besar. Yanto pun bangun dari silanya dan menghadapi makhluk besar tersebut. Hei manusia, berani-beraninya kau ikut campur urusan kami. Cepat pergi atau kau kumakan. Hei iblis laknat, cepat kau kembalikan anak itu dari genggamanmu. Beraninya kau manusia, kau berani menantangku. Yanto masih melihat wewe gombel itu mendekap Asih dan tertawa mengejek. Cepat kau bereskan Grandong, bunuh manusia itu. Tiba-tiba makhluk besar bertanduk itu menyerang Yanto, tapi Yanto berhasil menghindari setiap serangannya. Karena cakar makhluk itu sangat tajam dan panjang, Yanto mengeluarkan sorban pemberian kakeknya, lalu mengibaskannya dengan didahului ucapan takbir, hingga makhluk itu pun mundur. Kurang ngajar kau manusia, akan kumakan kau hidup-hidup. Dengan sigap Yanto menghindar dan langsung membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu dia menghantam keras perut makhluk itu hingga dia pun tersungkur mundur. Cuma segitu kemampuanmu manusia. Makhluk itu tertawa dengan sangat mengerikan. Dan tiba-tiba cakaran makhluk itu mengarah ke dada Yanto hingga menggoreskan luka dan merobek bajunya. Yanto pun mundur seketika. Makhluk itu lumayan kuat juga dengan memegang dadanya yang tergores cakar makhluk tersebut. Yanto memagergai badannya supaya cakarannya tidak menembus badannya. Setelah dibacakan doa pemagaran, makhluk itu kembali menyerang dan dengan sigap Yanto menghindar lalu menghantamnya dengan keras dengan tangan yang sudah dililitkan tasbih pemberian kakeknya. Seketika makhluk itu mengeluarkan asap di tubuhnya seperti terbakar. Sambil berteriak kesakitan, makhluk itu mengeluarkan gumpalan asap dan menghilang. Hei, makhluk sialan, cepat kau berikan Asih atau nasibmu sama seperti anak buahmu. Wewe gombel itu tertawa dengan sangat kencang dan melayang terbang ke arah tengah hutan, lalu dikejar oleh Yanto dengan sangat cepat. Makhluk itu terus tertawa. Jangan lari kau makhluk laknat. Wewe gombel itu terus melayang dengan tertawa. Tiba-tiba terkaman harimau putih membuat wewe gombel itu jatuh tersungkur. Segera Yanto dengan cepat menangkap anak kecil yang bernama Asih yang berada di genggamannya. Dengan sigap Yanto membacakan sesuatu dan membawa Asih dengan tangannya dari dekapan wewe gombel. Assalamualaikum Den, saya akan urusi makhluk laknat ini. Bawalah anak kecil itu ke ibunya, biar saya musnahkan makhluk ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Yanto berlari menuju perkampungan. Hei kau makhluk laknat, akan kubinasakan kau karena sudah membuat keonaran di kampung ini. Hanya dengan satu sabetan tangan harimau itu, wewe gombel itu pun hancur berkeping-keping. Harimau putih itu kembali melompat ke arah hutan belantara. Yanto terus berlari membawa Asih menuju kerumunan warga dan disambut oleh kepala desa serta ibu dari Asih, yaitu Ibu Siti, dengan teriakan dan tangisan bahagia. Asih, anak ibu, alhamdulillah nak, kamu kembali. Ya Allah, alhamdulillah. Yanto lalu memberikan Asih kepada ibunya dan dicium dengan kasih sayang anaknya yang masih berumur 5 tahun itu. Asih terus menangis sesenggukan, mungkin trauma setelah melihat makhluk tersebut. Alhamdulillah Pak, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk itu tidak akan menculik anak lagi di kampung ini. Saya sarankan Bapak Kepala Desa untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan lantunkan ayat-ayat Al-Quran di desa ini
supaya mendapatkan pelindungan dan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Nak Yanto. Semoga Allah membalas kebaikan Nak Yanto. Insya Allah setelah ini kami dan warga akan menggelar syukuran dan kegiatan keagamaan akan kami lakukan. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah, Pak. Saya hanya manusia biasa dan saya juga memohon pelindungannya. Warga desa pun pergi menuju ke pemukiman meninggalkan area pohon bambu. Sedangkan Yanto kembali bersama Pak Agus ke rumahnya karena waktu sudah pukul 4 subuh. Yanto pun menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Agus dan meyakinkan bahwa makhluk itu tidak akan meneror warga lagi dengan menculik anak-anak kecil. Seusai melaksanakan sholat subuh, Yanto pamit kepada Pak Agus untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Padang karena dia ditugaskan oleh kakeknya harus naik ke Gunung Padang bertirakat beberapa hari di sana. Pak, Bu, Yanto pamit untuk kembali berkelana ya. Apa tidak nanti saja, Nak? Kamu sudah Bapak anggap anak sendiri. Iya, Ibu sudah anggap anak sendiri, Nak. Terima kasih atas bantuannya. Yanto yang harusnya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan tumpangan kepada Yanto. Ya sudah, saya pamit dulu ya Pak, Bu. Yanto pun pamit dengan mencium kedua tangan Pak Agus serta istrinya, membuat linangan air mata Yanto keluar mengingat kedua orang tuanya yang ada di kampung. Ujang, jadi anak soleh ya, bantu bapak dan ibu menjaga adik kamu. Ujang harus kuat dan tangguh. Iya Aa. Yanto pun pergi dan mengucapkan salam, lalu kembali berjalan menuju arah Gunung Padang dengan kembali melaksanakan zikir-zikir penenang hatinya. Akan terjadi perang demit antara kakek hitam melawan kakek putih di sekitar Gunung Padang hingga membuat kegaduhan di alam jin. Penyebabnya karena kakek hitam tidak mau keturunan dari Cirebon naik ke atas Gunung Padang, dan akan terungkap siapa jin kakek hitam dan siapa jin kakek putih pada cerita selanjutnya. Sekian cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Kita lanjutkan cerita Pak Yanto pada episode selanjutnya. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Sampai jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, insya Allah ketika sahur tiba ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.